Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zakiatul Rofiah dari NIM 20405640116 dari 2020. Akan mempresentasikan mengenai tindakan masyarakat Desa Prambatan atau Dusun Mundu pasca bencana banjir 2007. Baik, dari latar belakang, Indonesia itu terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, adapun pengaruh dari letak geografis ini adalah terjadinya dua musim. Nah, yaitu ada penghujan dan musim kemarau. Dan musim tersebut itu dipicu oleh dari letak geografis. Selain cuaca yang saat musim kemarau itu dominan lebih sering terjadi cuaca yang sangat panas, dan selain itu juga cuaca yang dingin pada saat musim penghujan. Nah, saat musim penghujan itu juga berpotensi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Banjir itu merupakan salah satu bencana yang merugikan kelangsungan hidup manusia. Nah, bencana sendiri merupakan kejadian yang terjadi dan dibentuk untuk mengelola kejadian penanggulangannya yang tidak tepat atau kurang tepat. Itu menurut Sugeng dari tahun 2021. Nah, banjir yang sering terjadi di Bojonegoro ini pada musim penghujan berawal dari meluapnya Sungai Bengawan Solo. Nah, Sungai Bengawan Solo sendiri itu merupakan sungai terpanjang yang ada di Jawa Timur. Uh, Sungai yang terpanjang di Pulau Jawa ini bukan Jawa Timur ya, tapi terpanjang di Pulau Jawa. Nah, sungai ini itu memiliki dua hulu sekaligus, yaitu di daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri, dan Ponorogo. Nah, selanjutnya itu bermuara di daerah Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di Desa Sarirejo atau sekitarnya tersebut pada Kabupaten Bojonegoro akan meluap hingga beberapa desa terdekat. Nah, salah satunya yaitu Desa Prambatan. Nah, metode yang digunakan ini yaitu metode penelitian kualitatif dan menggunakan unit analisis tindakan masyarakat pinggiran Sungai Bengawan Solo. Nah, perspektif teorinya itu yaitu menggunakan etimologi. Teori ini diambil berdasarkan pola tindakan masyarakat mengenai kegiatan pasca bencana banjir yang terjadi pada 14 tahun silam, tepatnya pada tahun 2007. Nah, langkah yang diambil yaitu mengenai pengamatan terhadap tindakan masyarakat desa pinggiran yang dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo tadi. Nah, masuk ke pembahasan, yaitu tempat penelitian ini berdekatan dengan daerah perairan Sungai Bengawan Solo, di mana daerah tersebut rawan dengan banjir pada saat musim penghujan datang. Nah, bisa dilihat dari peta yang di sebelah sini, terdapat peta Kabupaten Bojonegoro. Terdapat juga dapat dilihat ada aliran sungai yang panjang. Nah, itu dari perbatasan Jawa Tengah sampai menuju Jawa Timur. Nah, itu sih sudah bisa dilihat. Terus selanjutnya, dalam gambar tersebut terlihat aliran Sungai Bengawan Solo melewati kawasan Kabupaten Bojonegoro saat musim penghujan, dan hujan begitu tinggi bisa mengakibatkan terjadinya banjir.
Biasanya banjirnya bisa berskala kecil maupun berskala besar. Seperti yang terjadi pada tahun 2007, Kabupaten Bojonegoro mengalami banjir yang bisa dikatakan itu banjirnya berskala besar hingga menggenangi 16 kecamatan yang ada di Bojonegoro. Nah, hal ini tidak hanya dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi, namun juga karena Sungai Bengawan Solo itu tidak mampu membendung jumlah air yang meluap dan pada akhirnya terjadilah banjir. Nah, kecamatan yang terendam banjir itu mana saja? Nah, bisa dilihat ini potret banjir pada tahun 2007 di Ini gambarnya tepat di kota Kabupaten Bojonegoro, Bundaran Adipura. Nah, di sebelah sini terus ada 16 kecamatan yang kecamatan itu terendam banjir. Yang pertama ada Kecamatan Kuman, yang kedua ada Purwosari, ada Dander, Kapas, Balen, terus Kanor, Margomulyo, Burno, Rau, Tambak Rejo, Padangan, Sumberjo, Kalikidu, Terucuk, Bojonegoro, dan Maklo. Nah, itu 16 kecamatan yang ada di Bojonegoro dan kecamatan tersebut terendam banjir pada tahun 2007. Nah, dampaknya apa saja yang terjadi itu ketika banjir melanda. Nah, ini ada aktivitas warga yang lumpuh seperti apa ya? Untuk uh, berbondong-bondong ke satu desa ke satu itu apa? Terbatas aktivitasnya. Nah, seperti juga itu nanti transportasinya itu juga terhambat. Kita tidak dapat menggunakan transportasi seperti mobil, seperti motor itu tidak bisa. Yang kedua yaitu warga ini banyak banyak karena uh, padinya atau tanaman tandurnya itu terendam oleh air banjir sehingga membuat tanaman tersebut busuk dan mati sehingga warga gagal panen. Nah, di samping itu juga pendidikan anak-anak yang ada di desa perambatan atau dusun mundu ini menjadi terhambat seperti diliburkan sekolah karena tempat mereka belajar itu terendam oleh banjir. Nah, yang terakhir yaitu ada perekonomian warga juga terhambat. Mereka tidak dapat bekerja, tidak dapat beraktivitas secara normal sehingga pekerjaan mereka jadi terhambat. Nah, yang ini merupakan posko pengungsian pada saat banjir. Nah, pada saat banjir melanda, ada 3 tempat strategis yang digunakan untuk pengungsian oleh korban banjir warga desa Prambatan. Nah, tak hanya warga Prambatan saja atau warga desa Prambatan saja yang berada dalam posko tersebut, namun ada beberapa desa lain yang ikut serta mengungsi di posko tersebut. Nah, biasanya warga menggunakan dataran tinggi yang mungkin belum tergenang oleh air banjir. Nah, tempat tersebut bisa digunakan untuk posko pengungsian, bisa tenda-tenda ataupun bisa menempatkan anak mereka dalam tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada tempat peribadahan seperti musola, masjid itu. Dan yang ketiga yaitu rumah warga setempat yang mungkin belum tergenangi oleh air banjir. Nah, ini alat transportasi warga saat musim hujan dan mengakibatkan banjir. Yang pertama yaitu ada perahu rakit yang dari bambu. Nah, bisa dilihat bambu yang dirakit oleh warga bisa menampung sekitar beberapa warga, sekitar 5 sampai 6 10 orang menaiki perahu rakit dari bambu ini. Nah, yang kedua yaitu ada perahu rakit dari pohon pisang. Kalau perahu rakit dari pohon pisang ini lebih cenderung digunakan untuk sekitar 1 sampai 2 orang saja, maksimal 5 orang.
Jadi sudah tersebut berarti kesimpulannya ini adalah bahwasanya banjir yang melanda Desa Prambatan pada tahun 2007 silam itu terjadi akibat curah hujan yang terlalu tinggi sehingga Sungai Bengawan Solo itu tidak mampu menampung debit air yang mengalir sehingga mengakibatkan banjir. Nah, banjir yang melanda ini hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Nah, warga desa mengandalkan informasi dari aparatur desa perambatan seperti kepala desa, RT, BPD, dan kepala dusun dan lain-lainnya untuk bisa mengetahui level siaga banjir. Nah, nanti dari pemberitahuan ataupun informasi tersebut, warga bisa mempersiapkan diri untuk mengungsi ke tempat yang sudah tersediakan, yang sudah disediakan oleh aparat desa, itu bisa digunakan untuk melindungi diri dari banjir. Jadi, demikian presentasi dari artikel yang berjudul uh, tadi tindakan masyarakat Desa Prambatan pasca bencana banjir tahun 2007. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.